nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menimba ilmu Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sediakan untuk orang-orang yang menuntut ilmu Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika engkau sekalian melewati taman dari taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berhentilah kamu, berhenti. Farta'u ay laisa, maksudnya berhenti dan duduk dan hadir, maksudnya farta'u, dan ambil manfaat sebanyak-banyak. Sebab Rasulullah bersabda farta'u, bukan fajlisu. Wa idza marartum bi riyadil jannah, Rasulullah bilangnya farta'u. Kalau fajlisu duduk aja cukup. Fasma'u wa ajlisu cukup. Ini enggak bilangnya farta'u, berarti kamu duduk, dengarkan dan ambil sebanyak-banyaknya manfaat dari setiap majelis yang engkau yang engkau jalani. Semua majelis zikir dan majelis ta'lim sama aja, itu sama ta'lim, zikir sama aja. Ta'lim la zikir la lahu ta'lim. Ta'lim enggak menyat Allah, gimana bisa ta'lim? Zikir la mahu ilm lahu zikir. Orang zikir enggak tahu ilmunya, enggak ada. Orang ta'lim tanpa zikir bagaimana bisa mencapai ridhonya Allah? Ada mutalazimain, ada bareng terus ini, apa namanya? Ilm wa zikir, zikir wa ta'lim muqtarinan bi qoulillah ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang takut itu yang alim kata Allah Ta'ala. Dari hamba-hamba yang alim takut ingat Allah Ta'ala ini. Enggak bakalan orang takut enggak ingat itu, enggak bakalan, malahan keinget-ingetan terus kalau orang takut, ya kan? Nah, takut yang kecil aja keinget-inget, ya, apalagi takut yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terus kita masih diperkenankan terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya nikmat ini Allah Subhanahu wa ta'ala langgengkan, ya. Nah, begitulah syan ahlul bait, seperti yang kita kemarin terangkan, ketinggian pangkat ahlul baitil Mustafa Tuhuri, ya, maksudnya keluarga Nabi Muhammad SAW Tuhur, Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri, mereka itu adalah pengaman muka bumi ini. Jadi paku-pakunya bumi ini adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Bahkan di riwayat sahih, ya, orang pada bingung kan, bahwasanya ada riwayat air bekas mandi Nabi kan kemana? Belum ada yang tahu itu. Kita lihat, buka semuanya kitab yang ada, dibuka, ada nggak di situ? Air bekas mandi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Nggak ada air bekasnya Nabi Muhammad SAW mandi, apalagi buang air. Itu jatahnya tanah kemarin yang anak bicarakan. Itu air jatah, ntar kita terangkan masalah air bekas mandinya Nabi Muhammad SAW. Jadi begini, langsung aja kita terangkan air bekas mandinya Nabi itu kadang dipakai, diminum oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bagian mata. Rasulullah kadang membasuh mata, itu Sayyidina Ali kadang dikasih sama Sayyidina Rasulullah SAW yang bekas bagus. Lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh matahari menyedot semuanya air bekas mandinya Nabi. Jatah itu udah air seni Rasul, udah tanah loh, berarti itu jatahnya sama matahari. Waruddu, balikan kata Allah Ta'ala. Tapi tiap tetes. Jadi semua masjid yang ada di dunia ini itu dari tetesan-tetesan bekas mandi Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Jadi
Jadi nggak terbangun di situ satu masjid kecuali tadi yang matahari itu ya, nyedot airnya disimpan itu air. Allah ingin membangun di sini masjid, di sini masjid, digerakkan hati orang itu, kemudian hujan, air itu pertetesnya jadi satu masjid. Paham ya maksudnya? Paham maksudnya ya? Air bekas mandi Nabi Muhammad SAW itu pertetesnya jadi masjid di muka bumi ini, alias semua masjid di muka bumi ini bekas air mandi Nabi Muhammad SAW, pondasi utamanya. Jadi yang ditunjuk sama Allah Ta'ala itu hujan ya, hujan kan ada jutaan itu tetes, miliaran, triliunan tetes, satu tetes yang bekasnya Nabi Muhammad jatuh di sini ya di situ dibikin masjid seluruh dunia. Ibarat kata kalau hitung-hitungan begitu Amerika Latin gitu kesian banget yang sekarang kan udah nggak ada masjid. Nah, jadi air doang nggak ada bekas. Nah, disitulah disuruh menghormatinya masjid. Begitu pula kemarin Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul binti Sayyidina Rasul ya. Ini bicara tentang Sayyidatuna Fatimah ya. Begitu mulianya beliau radhiyallahu ta'ala anha sampai mendapat predikat pimpinan perempuan seluruh dunia, pimpinan perempuan ahli surga, orang paling dicintai Nabi, makhluk paling dicintai Nabi, kerabatnya paling dekat dengan Nabi, wafatnya terdekat dengan Nabi, cuma terpaut 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, pokoknya nggak nyampe setengah tahun. Kerabatnya yang dikatakan oleh Nabi sebagian dari diriku, sebagian dari diri Nabi Muhammad. Bid'atun minni, siapa yang nyakiti siapa yang senang membahagiakan hatinya sama dengan membahagiakan aku, dan siapa yang menyakitinya sama dengan menyakitiku. Wa kadzalik itratuha, dan juga keturunannya dari Al Hasan dan Al Husain sama menyakiti Rasulullah SAW. Dan menyenangkan hatinya, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Itu hakikatnya orang suruh muhibbin, orang cinta dengan Ahlul Bait itu ke Rasul. Lah ke Rasul jelas ke Allah. Udah nggak ada lagi ke Rasul kemana? Ke Allah Ta'ala. Min habib ila habibi, ila habibihi jalla fi'ula, jalla jalaluhu ta'ala fi'ula. Terus Sayyidatuna Fatimah itu ya, pertama yang masuk Islam dari golongan wanita sebelum, coba ada bilang sesudah, ada bilang sebelum ya. Tapi paling muda perempuan pertama kali pemudi ataupun belum dewasa, maksudnya masih bukan anak-anak, ya anak-anak aja biar lebih gampang. Pertama perempuan dari anak-anak, wanita dari anak-anak yang memeluk Islam. Adapun laki-laki dari anak-anak Sayyidina Ali, adapun yang dewasa dari perempuan Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, sekeluarga semua. Sayyidina Ali mantunya Sayyidatuna Khadijah, mantunya Rasulullah. Jadi awal man aslam dari yang di luar Ahlul Bait Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Jadi Ahlul Bait juga putrinya Sayyidatuna Aisyah, tapi sebelum Islam. Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Ahlul Bait Rasul belum ba'd Islam. Wa awal man aslam. Itu segitu tingginya keadaan mereka, kerepotan mereka, tingginya beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidak mau menikah. Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat. Rasulullah bijaksana, demokratis. Enggak mau yaudah. Ditawarin lagi apa? Tahu ini putrinya pinter banget, alim banget. Dia takut apa? Nanti dzurriyyahnya bagaimana keadaannya, sedangkan dia lagi menakutkan takut dirinya kepada Allah. Bagaimana kelak dzurriyyahnya? Sampai Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Sayyidina Jibril untuk bertemu Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad bahwa Allah Ta'ala salam kepada engkau wahai Habibullah wa Rasulullah, dan juga menitipkan salam kepadamu untuk putrimu Fatimah, dan katakanlah kepadanya
Jadi kalimatul Rasul min kalamillah jalla fi'ula, min kalamillah jalla fi'ula. Kullu maksudnya sampaikan kepada ya Fatimah. Di teksnya inna Fatimah. Allah Ta'ala ngomong sesungguhnya Fatimah qad ahsanat farjaha. Allah telah jaga kesuciannya, harga dirinya. Harga diri Sayyidatuna Fatimah qad ahsanat farjaha, telah dari dulu sudah dijaga Allah Ta'ala semuanya. Harga diri Sayyidatuna Fatimah. Wa harramallahu dzurriyyataha 'alan nar. Dan Allah mengharamkan keturunannya satu orang ini, keturunannya Fatimah. Berarti Al-Hasan dan Al-Husain, dari Al-Hasan dan Al-Husain, dan dinamakan itrati Ahlul Bait. Yang ada di dalam sahih itu itrat Ahlul Bait. Berarti semua yang dari Al-Hasan dan Al-Husain ini dominasi keluarga Nabi Muhammad dalam syariat Rasul, di dalam surganya Rasul, di dalam syafaat Rasul, ada di dalam domain Ahlul Bait Rasul SAW. Amal mutaba'ah, mengikuti Rasul, ada pada domain sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kecuali orang-orang khusus yang jadi diperbolehkan domainnya itu ke sahabat. Paham ya? Hadis ini dan ini sudah disampaikan oleh sahabat, boleh. Banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang turun karena sahabat, sebabnya sahabat. Inna Abu Bakar sekian ayat ini. Walaupun terbanyak Sayyidina Rasul wa Sayyidina Ali, terbanyak. Ada dominasi. In kunta islaman, ente menyerah, mau apa yang diturunkan Rasul, yaitu adanya Ahlul Bait Rasul sahum amanul ardi fatakir syubhu bil anjumi zuhri mithla ma qad jaa fi sunani. Di sunan ini di apa? Di hadis semuanya. Ketika mendengar ini Sayyidatuna Fatimah baru mau kawin dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan melamar kedua Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar sudah melamar, Sayyidina Umar sudah melamar, Sayyidina Utsman sudah melamar, tapi ditunjuk sama Allah Ta'ala, bersama Rasulullah SAW, sama Allah Ta'ala Ali. Adalah ketika Sayyidatuna Fatimah masih di dapur begitu ya, gampangnya ya, lagi capek dan lain sebagainya. Ini kalau sudah bilang capek, ya as-salaf, apalagi Ahlul Bait dari as-salaf Rasul, itu capeknya itu kalau kita bisa pingsan ataupun sakit bahkan mati. Mereka itu capek, udah diberi kekuatan yang luar biasa, keimanan yang luar biasa, masih capek, itu berarti udah gak bisa dibayangin. Zahra al-Batul sampai capek itu ya berarti sudah super. Sebab capek di mereka itu gak dilewati doang. Terus lapar di mereka itu lapar yang sudah hilang akalnya, udah mengganggu pemikirannya. 2 hari baru kan ganggu tuh, ingat gak bisa jalan ribet, 2 hari gak makan, itu baru dinamakan lapar. Nah, kalau kita ini dinamakan apa? Pengen. Kita gak makan dari pagi sampai malam, udah lapar nih, enggak, itu masih lagi pengen. Kalau lapar itu sudah mengganggu anatomi maupun aktivitas, anatomi tubuh dan aktivitas. Anatomi pertama itu masih kepengin itu, walaupun bunyi keruyuk itu ide alamiah kebiasaan perut. Sayyidatuna Fatimah sampai capek menyuruh Sayyidina Ali, suaminya, datang ke bapaknya. Sayyidina Ali bilang, anak malu, paling malu sama bapak ente. Datang sendiri Sayyidatuna Fatimah Zahra menceritakan semuanya sampai tangannya kasar dan sebagainya. Kemudian, jadi kalau kasar langsung dihalusin sama Allah Ta'ala. Nggak tahu kenapa sebentar malam. Kalau kita kan tambah kasar. Nah, Allah jaga telapak tangannya, bayangin ini. Karena telapak tangan ini yang mencium Rasul pagi sore, jadi dihalusin sama Allah Ta'ala. Dibikin apa? Halus salaman taruh bapak Rasul. Bab Madinatul Ilm, pintunya Sayyidina Ali itu halaman jangan kasar, dibersih sama Allah Ta'ala. Lagi fiyatihi jalla, caranya Allah Ta'ala. Zahra al-Batul binti Sayyidina. Kemudian kata Rasulullah SAW, anak ada bisa kasih budak, tapi tetap kasih yang lebih mulia dari budak, mau enggak? Ya, kalau kita ya nanti dulu lah, ini dulu, nanti doanya lain, tiap hari ngasih doa. Lapar tetap lapar, tawakal ditinggiin, setel volumenya set, tawakalnya tinggiin, kayak nyetel radio di detail dirinya. Kalau Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman bisa tahu nafsunya, apalagi jeddah, Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman, Zahra al-Batul binti Sayyidina Rasul ar-Rahman. Hakada syanu. Langsung loh, waktu ditanya sama Rasulullah, ente milih tak kasih doa
Anda barusan didatengin sama saudaraku Jibril, dikasih doa super. Milih ini, langsung spontan milih doa. Jadi spontannya udah spontan vertikal, bukan spontan horizontal. Kalau kita sini dulu kita banyak kuat capek atau lapar, habis itu baru minta doa. Enggak, lapar nomor 2. Itu ada di keluarga Rasul begitu. Paham? Makanya pengaman jagat raya ini. Jadi Allah masih sayang, masih melas. Padahal semua persembahan umat manusia itu mayoritas menjengkelkan Allah Ta'ala. Yang dianggap ibadah itu menjengkelkan Allah Ta'ala. Wa khalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-Ku yang syukur, yang tahu hakikat syukur Muhammad. Wa ya'rif, dan mengetahui bagaimana bersyukur al-Muhammad. Dan yang tembus kepada Rabbuhus Samad, Nabi Muhammad wa al-Muhammad. Apa namanya, wa al-Wabaiti Sayyidina Muhammad. Akan hakikatnya. Langsung dia bilang apa? Doa. Dan datengin sama akhi Jibril, yang mengatakan bahwa doa ini luar biasa. Mayukhsa wa yu'ad, nggak bisa dihitung, nggak bisa takar lah kebaikannya. Bacalah setiap kali, setiap hari. Allahumma ya awwal al-awwalin, wa ya akhir al-akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahim al-masakin, wa ya arhamar rahimin. Kalau nulis kayak keburu nanti ini aja berat itu. Allahumma ya awwal al-awwalin. Pertama dari semua yang pertama Allah Ta'ala. Terakhirnya tanpa batas, ya akhir al-akhirin. Terakhirnya Allah Ta'ala tanpa batas. Akhir al-akhirin. Wa yadzal qawi wa yadzal quwwatil matin, yang maha kuat dan maha kokoh, maha kuat Allah Subhanahu wa taala. Wa ya rahimul masakin, maha menyayangi orang-orang miskin. Terkenal Ahlul Bait Rasulullah SAW dengan orang masakin itu paling mencintai. Wa ya arhamar rahimin, wahai penyayang di atas semua yang menyayangi. Ini dulu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita. Akhirnya kawin saya Dr. Fatil punya anak, dan sebagian nurut kawin itu setelah turun hadis ayat dari Allah Ta'ala salam dan hadis inna Fatimah takat asyarat tajam Allah Ta'ala bibarakati li hamsatun utsibiha harral ba'al hatimah al-mustafa al-murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pecinta mereka, dekat dengan mereka. Paham? Dekat mereka, dekat dengan surga tertinggi dari Allah Ta'ala, yaitu Firdausil A'la. Yaitu tempatnya Nabi Muhammad SAW. Atau kita dikasih split seberapa, tidak apa-apa. Kalau para sahabat Muhammad SAW, ba'dhum sahabat, ba'dhul orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, ada tujuan surganya musyahadatillah, melihat Allah Ta'ala. Kalau tidak dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Muhammad berjelas jatahnya lihat Allah lebih banyak. Hakala Mas'ul Jilani, Fakhrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Muqaddam, Syahabuddin Abbas, ada semuanya itu. Syekh Ali Barah radhiyallahu ta'ala. Rabbi fanfa'na bi-barakatihim wa ahdina al-husna bi-hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa afatin min fitani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madaya wa wasi'al karami. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt. Sallallahu alaihi wa sallam.